sebetulnya bilang tadi pertanyaan ada dengan Pemkot pun memberikan haknya memberikan keberadaan dua pasar itu sampah itu harusnya dikelola PDP sendiri. Itu contoh yang sangat jelek, pasar itu sampahnya sangat tidak tertata rapi. Dalam proses pasar baru terus yang jalan Sudirman ini, nah, itu harusnya ini dulu kita benahi dulu dari internalnya ini supaya jangan kan di jalan Sudirman kan tempat pembuangan sampah itu yang kali mobil itu tengah jalan perkara. Ini kan membuat macet gitu. Ini kan diserahkan masyarakat gitu. Jadi ini bagaimana supaya itu ditarik ke dalam gitu. Gimana? Banyak sekali yang sama juga di dalam lokasi itu ada itu tempat sampah yang berobak besarnya itu dari batu bara. Ini mestinya disembunyikan dalam video kalau kita dan sebagainya. Sehingga nanti masyarakat dengan begini kok ternyata udah mulai memberikan contoh. Jadi reformasi sampahnya sudah mulai. Iya. Petugas sampah ngambil sampahnya itu malam. So ke Cicadas sudah ada bersih. Cicadas ya. Karena malam hari kita pungut sampah. Kedua, bulan depan kita bangun TPS yang pakai tembok. Jadi nggak boleh lagi ada TPS yang terbuka. Tidak kotor-kotornya tumpah-tumpahnya kita tinggali gitu ya. Ketiga, kita mau outsourcing penyapu jalan tadi di jalur-jalur yang turis dulu. Terus kita lagi ngejar CSR di Winchester, mesin bakteri pemakan sampah. Kalau satu RT punya satu, 50% sampah Bandung bisa berkurang. Baru sisanya yang DPS, ya, masih bergerak lah, belum masuk. Makanya di komitmen kampanye kita komit 3 tahun dan sehat transportasi sampah. Hari Sabtu malam kan komplek kami mengundang Bandung Clean Action ya. Jadi itu programnya mereka itu memanfaatkan atau merubah sampah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Nah itu udah berlangsung selama 1 bulan itu mereka lakukan. Itu bagus. Bandung Clean Action kalau nggak salah. Jadi dalam waktu 2 bulan kita akan launching gerakan komunitas pungut sampah. Lagi dikaji ada 2 pilihan, hanya sehari seminggu atau tiap hari ganjil kayak puasa daun. Nah si relawannya akan dikasih tas pungut sampahnya. Nah tasnya lagi desain, bahan tasnya dari baligo kampanye ini yang menumpuk di gudang jadi sampah. Nah ini juga kalau berkenan bisa jadi media partner lah. Karena berkaca pada keberhasilan kolaborasi Sejuta Biopori, ternyata warga Bandung mah kalau diajak kepada aksi asal diajak gitu ya rata-rata mah. Jadi makanya menurut saya kalau ada orang nanya Pak Ridwan hebatnya Bandung apa, pikir-pikir mah eta energi kolaborasi luar biasa dibanding. Maka kita buktikan di Jilid 2 ini gerakan komunitas pungut sampah ini sudah siap 2.000 santrinya Agim udah mau. Kemudian ribuan LPM termasuk ormas-ormas sudah merapat dan menyatakan anggotanya menjadi berdaya. Jadi kalau ada urusan pasukan saya nggak khawatir, ini tinggal political will, creative campaign gitu ya, sehingga orang mau melakukan. Terus kita akan gunakan anak-anak sekolah sebagai agen perubahan. Jadi kalau mempengaruhi bapak ibunya makan susah, nggak kebiasaan. Tapi kalau ke anak-anaknya kita kasih teori reward siapa yang rumahnya memilah sampah bisa membuktikan si anak itu bisa beri reward. Rewardnya lagi kita pikirkan. Jadi kesimpulan saya sekarang saya akan banyak teori reward.
Makanya besok TPS terkreatif dapat hadiah seluruh panitia yang nginep di hotel berbintang, termasuk yang mencoblos itu. Kalau yang berhasil, yang bagus, yang aneh, Yang kreatif dengan supaya pemilu teh kamu serius. Orang santai we kan yang penting mah. Kami konsep eta pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, tadi Pak Gubernur bikin statement menawarkan legok nangka di Kabupaten Bandung. Sementara masih sanitary landfill, tapi membuka peluang di PLTSA, tapi tidak dimiliki oleh swasta 100%. Setengahnya swasta, setengahnya udunan pemerintah kota kabupaten. Nah, ini lebih menarik. Kalau sekarang kan yang bagi-bagi kita bayar 90 miliar tahun, kali 20 tahun kan triliunan. Menghargai swasta dulu. Tapi kalau dengan metode setengahnya dimiliki sahamnya oleh Pemkot dan kabupaten kan mau kita bayar miliar-miliar kan sekiannya balik lagi. Jadi itu bagi kita lebih masuk akal. Ini lagi dikaji. Kalau PLTSA ini sangat politikal. Tentu jadi politik, dia akan jadi politik. Jadi kan Pak Wali mungkin ikut aja. Kalau sebenarnya program-program yang tadi itu bagus ya, tapi yang perlu di masyarakat itu kontinuitas diingatkan kembali. Misalnya kalau aksi oke, tapi setelah sebulan, 2 bulan nggak ada kegiatan lagi, mereka lupa. Termasuk biopori, mereka lupa ketika udah penuh, terus dibiarin aja, biasanya kan diambil lagi, kan? Itu kadang masyarakat lupa seperti itu. Gini, kalau memang ya saya juga banyak masukan seperti itu. Cuman yang disebut kontinu itu nggak selalu setiap minggu. Jadi kayak biopori itu kita mau jilid 2. Nah jilid 2-nya itu nanti barengan dengan yang pungut sampah ini. Jadi sesuai target awal, setelah PON 3 bulan dulu baru ada terus. Jadi sebenarnya gerakan biopori ini setahun 4 kali. Ini yang kemarin kan bulan Januari ya. Ya harusnya bulan-bulan ini kita. Contoh yang saya akui kurang berhasil ya adalah sampah. Kan dulu idealnya di Australia. Di Australia teh bagus kan karena saya kumpul ramah lingkungan ya. Pokoknya bersih. Saya lihat datang si petugas sampah, bersih, lempar ke truknya rapi. Kalau di sini di Australia itu biru, yang biru dan putih, biru organik. Biru lah saya ya dengan gagasan masyarakat siap. Apakah yang tergaji? Waduh, gitu kan? Terus kan maksudnya itu adalah tempat sampah berjalan kaki. Kita jalan, bingung tempat sampah kan? Ada nama jadi TPS kecil yang seharusnya orang buang sampah di rumah. Tiba-tiba membawa sampahnya ke jalan, jadi ada miss juga di situ. Satu di vandal, kedua habit, yang ketiga juga itu tempat sampahnya kosong di sisi numpuk. Jadi artinya nggak ada kemauan untuk dimasukkan pindahin. Tahu itu tempat sampah tapi tidak dimasukkan. Nah, itu. Dinyalakan. Makanya setelah hasil 6 bulan urusan sampah, kesimpulannya saya butuh media untuk campaign. Maka waktu City of Pigs itu tanda kutip saya senang karena masyarakat dibangunkan. Karena memoyokna orang pribumi mah tapi karena bule ya, saya bilang memang begitu apa adanya. Kemarin di monumen ya, orang berjajar gini makan. Itu pasang nggak ada. Bubaran acara berdiri gitu. Sampahnya di hadapan tuur, ngarantui. Saya kan tinggal berdiri, hadap kanan 2 meter, cemplung. Itulah bedanya makan KFC di Indonesia sama di Amerika. Kalau di Amerika setelah makan, beres,
cemplung sendiri ke tempat sampah, taruh si baginya, baru pulang. Udah makan enggak? Makan ya, tinggal karena tahu ada tukang bersih yang ada. Dari dua itu aja saya udah tahu itu beda peradaban. Seperti di jalan tol kan di loket ada rasa sapu. Karena tahu orang buang sampah, tapi yang buang sampah juga tahu. Dan kayak ada nyampukin gitu. Jadi budayanya jadi nggak budaya. Jadi sekarang kita juga mau bikin konsep di pura versi kota. Kelurahan terbersih dengan standar dari pura. Karena sistemnya reward sekarang. Dengan iming-iming kelihatannya orang mau. Tapi yang boleh saya sampaikan ya, reformasi birokrasi ini sedang berlari kencang. Sesuatu yang kadang-kadang secara fisik kan nggak kelihatan ya, tapi kita lakukan. Yang paling kencang satu di dunia pendidikan, kita sudah moratorium pungutan baik resmi maupun tidak resmi. Kita akan tes tahun ini kalau tidak ada pungutan apakah ada masalah atau tidak. Jangan-jangan nggak ada masalah kan? Kadang-kadang orang suka nakut-nakutin. Ini udah berjalan. Kedua, kepala sekolah akan kita kasih raport tiap 3 bulan. Semua. Jadi kalau dia ngasih raport ke siswa, kita juga kasih raport ke kepala sekolah. Raport Nabilan ya ganti. Raport Nabilu lanjut. Yang ketiga, nah yang deket-deket ini penerimaan siswa baru kita akan pusatkan ke tim independen. Kalau dulu kan dikelola kepala sekolah, rawan. Makanya kita ada di berita itu kan perputarannya lebih dari 20 miliar. Jadi ada kelas jumlahnya standarnya 32 dilebihin 3 titipannya. Satuna dijual 15 juta menurut pendidikan sampai 20 juta. Kalikan berapa kelas, kalikan berapa sekolah, miliar-miliar. Ada surat sakti dari semacam ya, dewan, aparat. Nah, sekarang dengan tim independen, terdiri dari Pemkot, militer, polisi, kejaksaan, sama masyarakat, diharapkan keputusan kolektif, jadi nggak akan tembus. Kedua, pengumumannya di online kan prosesnya. Dikasih masa sanggah tidak lelang. Sebelum diputuskan, silakan komentari bisa ya ngaku-ngaku miskin, karena 20% kan diperuntukkan untuk orang miskin. Nah, masa lalu SKTM juga dijual belikan demi masuk sekolah. Kan dari 100% jatah itu 20% afirmatif buat orang miskin, 10% buat jalur prestasi, 10% luar kota, sisanya normal. Nah, yang di luar normal ini orang menyiasati. Ada yang beli SKTM, ada yang beli sertifikat berprestasi. Nah, sekarang jadi kita tutup satu-satu dengan online, terus keterangannya kita kasih klausul kalau ternyata ketahuan tidak sesuai fakta, orang tua muridnya dipidana karena berbohong. Dikenakan pasal KUHP. Nah, mudah-mudahan kalau itu bisa tahun ini suap menyuap hilang, pungutan-pungutan yang camat lurah juga sama dikasih rapat 3 bulan. Jadi saya perintahkan dengan mengajak dalam 3 bulan harus membuktikan ada satu titik di wilayahnya yang dari jorok menjadi bersih, dari tidak tertib menjadi tertib, dari gersang menjadi hijau, dengan basis fotografi. Punyanya dari harus before after dan harus zero complaint, itu yang rapat biru. Jadi itu upaya-upaya reformasi sudah dilakukan sambil yang fisik-fisik ya kita teruskan. Tadi kan tantangan monorail ya, Juli harapannya groundbreaking tahap 1. Kalau taman-taman kan jalan terus, kan taman kan nggak susah ya, tinggal di poles-poles. Saya juga baru tahu Taman Jomblo itu sampai ke Eropa terkenal. Padahal udah kursi bungkus. Kalau monorail dengan Pemprovnya gimana?
Ya, yang Juli itu Pemprov, tapi kan tahap satunya di Kota Bandung. Jadi akan ada 4 sampai 5 jalur. Nah, jalur 1 jalurnya Pemprov, lebih panjang sampai Tanjung Sari. Bebas berarti. Ya, bebas. Nah, sehingga orang-orang yang mau ke Jatinangor, Enggak, baru aja. Coba dulu. Itu udah mulai. Oh, Pemprov. nanti Pemprov ngelanjutin tahap 2 ya, Baru ke lagi. Cimahi, ke Soreang, saya lanjutin di kota sendiri. Kalau kita teknologinya mungkin bisa sama bisa tidak, tergantung siapa yang mengambil. Karena jalan di Bandung kan sempit-sempit, jadi kalau monorail Cina agak lebar-lebar gitu. Tapi kalau misalnya terwujud monorail, intersection di Soekarno-Hatta padat, berapa popo? Ya, itu flyover. Jadi tahun ini kita mulai flyover. Flyovernya kan sejajar jalan Soekarno Hatta. Jadi nanti si monorailnya dijepit gitu. Tiang-tiangnya. Jadi flyovernya tuh sejajar Soekarno Hatta, bukan yang motong-motong Soekarno Hatta. Oh iya. Kalau motong-motong Soekarno Hatta kan nabrak monorail. Iya. Maka dirotasi. Jadi idealnya mudah-mudahan kalau lancar, orang-orang yang lewat Muhammad Toha, Buah Batu, Kopo, Kiara Condong, dia nggak pernah nunggu lampu merah di Soekarno Hatta. Dia mah lurus aja di jalur 0. Tapi yang Soekarno Hatta naik turun, gituan. Persis kayak kalau di Jakarta dari mana? Semanggi mau ke arah Cawangan, lewat Rasuna Said Kuningan kan naik dulunya. Turun lagi nemu patung Pancoran, naik lagi gitu. Konsep pembangunan jalan raya nggak masuk ke Jakarta, nggak masuk ke Bahu untuk mengantisipasi kemacetan dalam proses Kalau pembangunan. gitu nyaman pasti bisa. Udah pinter orang Indonesia. Yang saya nggak ngerti mah kontraktor jalan di Indonesia kayaknya nggak ada yang perfect. Perfect mah kan Jagorawi zaman baru. Jagorawi bukan tuh ditambal-tambal gitu. Iya, gitu aja mulu. Karena kontraktornya orang Amerika. Jadi itu ayah merendam spek ala terutama mah kalau Cipularang. Katanya apa kayak Mana? Ya ya, Semangat. Tadi dia kan Semangat. maaf lagi. Itu ada ini Pak, teknologi baru kayak kemarin saya ngobrol dengan asosiasi karet personal itu, dia mengusulkan Semangat. Mengusulkan itu masalah yang lebih bagus itu malah ini aspal itu campur dengan karet. Oh, udah kuat katanya Pak. Gimana kalau nanti Bandung bisa bagus? Iya. Aspal campur karet. Iya Pak. Itu ternyata mungkin itu yang dibikin dari dasar pesawat kemungkinan. Saya nggak tahu. Sudah dipakai di mana? Udah kayak Singapura katanya market gitu Pak. Ada di beberapa tempat. Kan musuh aspal itu air. Iya. Kalau ada karet kan Iya, jadi kerennya ya. iya, jadi ngelemnya. Jadi mungkin Bandung nanti bisa mungkin biayanya lebih mahal, tapi kan kekuatan yang udah lebih Pak. Dengan tidak macet, jangan sampai 3 bulan tidak usah, 6 bulan ini mungkin lebih kuat. Iya. Udah ada di Indramayu? Enggak, belum kalau ini belum, tapi itu Di Indonesia belum ada. belum, makanya dia ngusulin karena Peru Dia itu siapa? diusulkan oleh asosiasi ketua karet nasional. Diusulin supaya Pantura itu kan Pantura ini kan rusak terus karena air. Coba ini dibikin pakai tambah pakai karet, supaya lebih kuat. Lebih keren lagi recycle karetnya dari bekas kondom ya. Iya. Baunya agak lain. Warna-warni. Di Jatinangor mungkin banyak ya. Di warna-warni itu. Tempat kos-kosan. recycle-nya jadi persen karet kan ya. Saya kira kemarin. Cuma jalannya ngenyot dan itu bisa bawa karet Jawa Barat Pak. Kan banyak juga kan kita. Nggak, itu ide secara logika saya masuk akal ya, tinggal testingnya. Iya. Kalau benar itu luar biasa. Jadi sekarang itu
reformasi nambah jalan kan sudah kita lakukan 2 hal. Satu, kita punya unit reaksi cepat nambah jalan di 6 wilayah. Bisa lihat di Twitter ya, tiap hari gerak. Kadang-kadang merespon laporan warga, Pak. Atas laporan si A, kami turun. Si A-nya bilang terima kasih, jadi ada perbincangan antara pelapor dan kedua, lelang sudah kita majukan. Jadi bulan Mei kita udah nambah jalan. Kalau dulu mah tiap tahun bulan Oktobernya hujan. wah langsung hujan, terberes-beres. Nah mudah-mudahan dengan lelang di awal, terus untuk bolong-bolong kecil ada URC, kualitas jalan tahun ini bisa jauh lebih bagus. Itu juga reformasi. Oh, kalau yang review Bappenas terakhir gimana Pak? Soal monorail? Hari Kamis kita akan ketemu Kementerian Perhubungan, Dirjen Kereta Api. Jadi kita harus dapat approval dari Bappenas 1 sama Kementerian Perhubungan karena terkait transportasi kereta api. Jadi bola sekarang ada di pusat. Tim kitanya memang udah siap. Kalau surat itu turun langsung open ke publik, lelang cepat. Ya sama juga saya pengen open breaking juga mendekati yang bareng Pak Gubernur ya. Jadi juga bisa menggunakan. Cuman saya ngecengin teknologi Jerman. Kalau teknologi Jerman itu dia pakai baja strukturnya jadi ramping. Bisa nyempil jalan Bandung yang dari cuma segitu gitunya lebih memungkinkan. Kalau Jerman yang menggantung atau yang Menggantung. Yang relnya di atas kepala. Ya. Jadi kan monorail itu ada yang relnya di bawah rel kereta, ada yang relnya di atas kereta. Nah yang Jerman itu relnya di atas kereta. Gantung. Tentang ini kan kalau Asia Afrika ini memungkinkan nggak kalau misalnya ini jadikan area wisata jalan kaki misalnya mungkin apa namanya atau memperluas wilayah si trotoar ini. Nah, kan kalau yang saya selama pariwisata selalu dengar di sana ya ada turis domestik pada sampai mereka selalu foto itu dari nol terus ada stimulus itu terus langsung lari ke sini ke mesin kita terus mereka mereka Nanti kampungnya juga akan kita perbaiki yang terpakai perkoran itu Di bawah. tahap 1 mah ruang terbukanya, jadi orang bisa lihat air. Tahap 2-nya itu airnya jernih. Harga mesin penjernih sungai 10 miliar. Jadi kalau ada yang mau hubungan para pengusaha, kalau supaya nunggu nggak terlalu lama, saya juga senang kalau ada yang mau bantu. Harganya segitu Pak. Hah? Saya sampai bilang ke si penemunya, kalau benar ya berhasil, dia bikin skala kecil bagus. Jadi dari air keruh jadi begini. Lebih. Saya bilang kalau berhasil, pas peresmian saya mau berenang. Kata saya, berminum boleh ingin jika minum bersih teh dibalakan ke Pak Wali lah. Masuk aja. Asal betul bisa begini. orang sini Pak. Orang Bandung, paraliter orang Bandung mah. Oh, prototype mau ditampilkan. Enggak, zatnya. Oh, Dia punya zat, ya, zat mineral yang air ini dia cemplungin sekian menit, jadi bersih. kotorannya ke dalam. Nah, logika dia nanti kotorannya masuk ke saluran khusus yang riol yang tidak kelihatan, yang sudah jadinya di push, yang melewati yang kita lihat. Jadi intinya mah dengan mineralnya dia diendapkan, endapannya dibuang ke jalur kotor yang nggak kelihatan. Nah sisanya makanya melihat begitu saya berani kaul. Mun bener gitu saya mau jahit. Jadi 2 titik Cikapundung kita bikin jadi ruang terbuka. Dananya dari pusat. itu mereka ke wisata. Jadi itu wisatanya kunci. Ya, kan kalau yang kita dengar kan
Braga City Walk ya. Berkawasan Braga saja gitu. Kenapa nggak kita perluas lagi konsep di City Walk ini, mulai dari alun-alun ya, batas alun-alun ya sampai ke yang dua lah gitu. Jadi pusat ya kayak misalnya kalau di Orchard kan orang jadi gemar jalan kaki ya, dan berjalan kaki ya bukan hal yang yang membosankan gitu, karena memang yang dilihat dan prosesnya juga bagus. Jadi ada konsep kan namanya penyempitan jalan. Ini sedang kita studi juga. Jadi rencananya Braga kita sempitkan, trotoar Braga dilebarin, nggak boleh parkir. Parkirnya di Braga City Walk aja. Kan penyempitan ini sudah alternatif. Jadi orang kalau mau Braga, wayahnya parkir di Braga City Walk, karena memang basementnya nutup Atau di sayap-sayapnya. ya, sehingga jalannya bisa lewat, tapi tidak boleh parkir. Itu lagi saya. Kedua, penyempitan jalan itu jalan Sudirman. Karena Sudirman itu kita lihat trafiknya nggak terlalu besar sampai ke Andir ya. Tinggal ngatur parkirnya juga. Kemudian, nah kalau Asia Afrika saya harus cek ke polisi dulu. Kalau ini jalurnya jalur utama, pecahnya kan di alun-alun. Ada yang ke kiri, ada yang lurus, ada yang ke kanan. Muter ke makanya kita mau bikin di Gede Bage Bandung Teknopolis itu supaya beban ekonomi kota nanti pindah ke sana. Kan Bandung ini teorinya butuh 3 alun-alun baru. Sepanjang sejarahnya dan nambah-nambah. Maka di zaman kita mau kita paksa ada pusat baru ke Gede Bage yang tidak membebani kota. Kan dari Gede Bage bisa masuk tol, jadi orang Jakarta nggak harus lewat dulu ke sini dari Gede Bage ya. Naik tol keluar 149, kemudian kereta api nanti ada stasiun di Gede Bage juga, sehingga Gede Bage mah mandiri. Ewo udah mulai pedestrian kemana? Ya, kedek dia mengenai yang Cibinong kemarin yang depan-depan dia. Oh iya. Apakah nantinya akan ada percepatan pembuatan rusun yang di industri? Iya, jadi gini kan, saya ceritain. Asumsi kemarin setahun yang Jadi masalah di Bandung itu, ini kan sungai. Si kirmirnya di Bandung itu rata-rata hanya didesain untuk menahan beban horizontal gitu. Ayeuna rumah-rumah ilegal kan. Ini yang sering bikin retak tuh. Ada yang 2 lantai, ada yang ini yang akhirnya rata-rata jadi ambrol. Maka ini kan harus dipindahkan. Nah, saya jangka pendek belum bisa. Paling nggak tahun depan ini saya akan banyak bikin rumah susun. Sudah ada 12 lokasi yang sedang kita gambar. Nah, kalau ini sudah ada, saya akan pindahkan mereka-mereka yang ilegal ini ke rumah susun, sehingga si pinggir sungai ini insya Allah jadi bersih, Ringan beban. dan tidak ada jebol-jebolan. Tapi untuk sementara sebelum rusun ini hadir, kita ada dana rutin yang memperkuat kirmir-kirmir di area-area yang rawan, termasuk yang Cicendo itu. Ini hari ini dan besok juga harusnya udah gerak. Tinggal Dinsos nyariin penampungan sementara lah ya. Tapi rata-rata itu ilegal, tinggal di pinggir-pinggir. Jadi gitu. dan kondisi sekarang berarti paling cepat ada yang rusun itu 1 tahun Pak ya? 2 tahun kan, hebat-hebatnya sang Kuryang 9 bulan kan. Nanti kan ada kekhawatiran itu kan warga ada yang sewa, ada yang kontrak, meskipun tanahnya tetap milik Pemkot. Enggak, semuanya sewa dan kontrak kan sama. Oh ya, ada yang sewa dan ada yang tanpa izin lah gitu. Enggak bisa. Sekarang mah zaman kita mah tertib Itu semua. kan tanah Pemkot, nantinya ketika pemindahan ke rusun kan ada kesulitan gitu ketika membedakan ini pemilik asli. Oh enggak, gini. Itu tugasnya camat. Kita punya konsep membangun tanpa menggusur. Ya, membangun tanpa menggusur. Jadi
yang didahulukan adalah rumah-rumah ilegal. Dia pindah ke 2 lantai pertama. Cukup kita hitung rata-rata. Sisanya ini untuk menampung penduduk baru. Kan penduduk Bandung itu sekarang 2,6. Saya kan nggak bisa hanya ngurusin hari ini. Pemerintah harus nyiapin hari esok. Nah, hari esok itu kita asumsikan penduduknya 4 juta. Cucunya Akang tinggal di mana? Ini itu serius ya, libur. Nah, gimana gitu dong? Nah, di sini solusinya. Jadi penduduk aslinya ditampung di 2 lantai pertama, yang ilegal-ilegal, yang 6 sampai 8-nya ini adalah penduduk baru yang mendekati ini. Itu strategi. Dan supaya tidak ada pengulangan pendirian lagi bangunan di sungai itu ketika setelah dikosongkan. Oh, itu mah tinggal ketegasan kita kan zaman sudah berubah ya. Ada tegas lah ini. Sebetulnya persoalan Bandung mah, maksudnya sederhana, pembiayaan terlalu lama. Tidak hanya di Bandung itu Pak. Pembiayaan terlalu lama Tidak ya. hanya di Bandung, di mana-mana. Terlalu lama pembiayaannya. Sehingga ketika mereka menduduki lahan kota Bandung, lahan pemerintah, kurang diputar dipakai, rasa boga. Apanya itu politik pembiaran tuh reklame dari Apa semua? Terus PKL. Iya, jadi kita kan hanya meluruskan aturan, kesannya kan Padahal Perdanya sudah ada. Padahal Perda 04 2011 itu 2011. Kita sekarang realisasikan kaget semua. Karena perasaan terlalu lama pembiayaan. Iya, karena sampai kalau di pemukiman sudah sampai ada musola segala macam. RT kan tempat. Cuma resikonya memang kita sebagai pemimpin, pimpinan kayaknya saya harus siap-siap. Kata Allah masuk lalu kudu sabar di teror, mas macam-macam lah kan. Terus terang ya. jadi gitu kan. Ini jawaban untuk semua masalah kirmir ya. Kalau ada yang jebol-jebol pasti ilegal. Solusinya jangka pendek ada dana rutin, memperbaiki kirmir nggak ada masalah. Untuk kesejahteraan ada resource, ngasih beras, ngasih apa. Tapi kan nggak bisa seumur hidup. Hidup terus. Maka solusinya beri kami 2 tahun, kita perbanyak usul, kita pindah. Insya Allah beres. Kita baru masukin menertibkan 3 titik saja. Hari ini, sampai hari ini mereka masih berlaku. Berusaha Terus. Saya begini. Itu memang beban-beban itu berat. Wali semua berat. Wali kota Pak. Paling enak mah wali nikah. Sementara itu dulu. pilih hilaos atas batas penatos nah itu depan Kayak di kalau saya jualkan. Itu nih. Dia hamilan kita. Mungkin ujung ini. siap Adalah Mang Oden berapa ratus? Mang Oden Pak Joko. Alhamdulillah. Di yang modern partai wajib. Joget atau foto dulu. Dua kanan Islam cocok. Kayak 3 dimensi ya? Ya, 3 dimensi. Yang Kang Dodi mah nyambung sih. Hobi sepeda, hobi motor. Kayak dulu tadi kan Cuman kan nah gitu. Itu Mercedes 3 lah itu deh. Jangan ukuran Lebat, udah. ya cuma ditambah.
Ya.